Mau tidak mau dan suka atau tidak suka, sesungguhnya sumber masalah adalah dari partai politik. Partai politik bisa makin memperkeruh suasana chaos di dalam negeri. Ya, memang negeri kita adalah negeri demokrasi, namun dengan demokrasi yang sangat kebablasan tentu saja akan merusak kesatuan NKRI. Dan partai politik bisa menjadi sumber masalah serta menjadi alat kekuasaan dan sumber korup. Tentu saja ini bisa terjadi jika memang orang-orang di dalam partai politik hanya berpikir tentang kekuasaan serta hanya berpikir tentang kekayaan diri sendiri. Karena tentu saja kekuasaan dan kekayaan selalu beriringan serta menjadi ujian terberat bagi pejabat di Indonesia. Kita sudah saksikan dan kita sudah tahu bagaimana tidak berdayanya para pejabat kita, para pemangku kepentingan kita menghadapi cobaan berat berupa uang korupsi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kita melihat bagaimana kasus korupsi di Indonesia yang selalu ada dan selalu subur. Dan memang ini diperlukan evaluasi dari internal hukum untuk menangani serta mencegah kembali terjadinya kasus korupsi di dalam negeri. Meskipun begitu, kita tahu kita harus apresiasi bahwa Indonesia mulai memperbaiki sistem di dalam negeri yang memang berkaitan langsung dengan penanganan kasus korupsi. Ini artinya Indonesia pun sedang dalam transisi untuk membangun itu semua. Terutama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita tahu bahwa Indonesia sedang berjuang dengan sangat keras untuk menghadapi wabah-wabah korupsi yang selalu tumbuh di setiap lini pemerintahan. Bahkan di awal-awal sidang kabinet perdana bahwa Prabowo Subianto mengatakan dengan tegas bahwa seluruh menteri tidak diperkenankan mencari keuntungan pribadi dari APBN. Artinya ini adalah sebuah isyarat, sebuah getakan awal dari Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya. Dan yang paling pamungkas adalah Prabowo menekan para menteri bahwa tidak ada yang kebal hukum di sini. Artinya memang hukum di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tentunya akan semakin dipertajam. Ini menyaksikan kita semua, mengingatkan kepada kita bahwa kasus yang sedang ramai diperbincangkan yakni terkait kasus Hasto Kristianto. Tentu saja tidak peduli latar belakangnya seperti apa, pemerintah atau dalam hal ini KPK akan tetap mengusut tuntas kasus tersebut. Sungguh luar biasa kekayaan kita. Sungguh luar biasa. Tapi kita koreksi diri, kita banyak yang terus terang saja kurang piawai, kurang handal untuk menjaga kekayaan kita. Karena itu saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax.
Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada, bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan?